Jadi kuliah hari ini kita fokusnya akan di ODE orde 2. Oke, seperti yang beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan, perbedaan antara ODE orde 2 dan juga ODE orde 1 itu hanya pada turunan keberapanya saja, ya. ODE orde 1 turunan maksimum yang kita handle itu adalah turunan pertama. Sedangkan ODE orde 2 itu turunan maksimum yang kita handle adalah turunan kedua. Oke, jadi perbedaannya hanya ada di situ saja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa minggu yang lalu juga, perbedaan utama antara ODE dengan PDE itu adalah ordinary differential equation itu hanya punya satu variabel saja. Sedangkan partial differential equation itu, variabel independen ya. Perbedaan antara ODE dengan PDE itu, ODE itu hanya punya satu variabel independen, sedangkan PDE itu memiliki lebih dari satu variabel independen. Gitu. Nah, beberapa minggu terakhir kita sudah membahas ODE orde 1 dan bagaimana cara penyelesaiannya. Mulai hari ini kita akan membahas terkait dengan ODE orde 2, karena agak sedikit mundur. Beberapa materi mungkin terpaksa saya hapuskan, jadi untuk UAS kalian fokusnya hanya di ODE orde 1 dan juga di ODE orde 2. Ya. Nah, bentuk umum ODE orde 2 itu bisa kita lihat di sini seperti ini. Oke. Itu adalah bentuk umum ODE orde 2. Secara general, bentuk umum ODE orde 2 itu seperti itu. Jadi ada fungsi X-nya di sana, juga ya, ada turunan kedua dari Y di situ, turunan pertama, lalu ada fungsi X-nya di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan non-homogen. Ada yang bisa membantu saya? Apa perbedaan antara homogen dan juga non-homogen? Seperti biasa, saya tunjuk aja ya, daripada lama. Gisela. Saya juga sudah lama tidak mendengar suaranya Gisela. Halo Gisela. Halo, ya Pak. Perbedaan antara homogen dan juga non-homogen itu apa, Gisela? Ini tadi saya sebutkan sebagai non-homogen ya. Bentuk umum non-homogen. Oke. Kalau homogennya, bentuk umum yang homogen seperti apa ya, Gisela? Belum kepikiran, Pak. Saya belum sempat bahas di orde 1 ya? Atau kamu lupa? Atau saya yang lupa? Kayaknya belum deh, Pak. Tapi ada yang belum, oke ya sudah. Homogen, non-homogen. Non-homogen itu artinya adalah tidak sama dengan 0 di sisi kanan. Sedangkan kalau homogen, itu bentuk umumnya akan jadi seperti ini. Jadi perbedaannya hanya di situ saja. Yang ini adalah kasus homogen. Saya perlu membahas dengan detail terkait homogen dan juga non-homogen. Saya perlu membahas tentang homogen dan non-homogen ini, karena nanti solusi dari persamaan orde 2, ODE orde 2 non-homogen, itu masih melibatkan solusi dari persamaan ODE orde 2 yang homogennya. Seperti itu. Jadi, kita tetap perlu membahas yang homogen, meskipun nanti yang kita cari itu adalah solusi yang non-homogen, misalkan seperti itu. Oke. Nah,
Sekarang hal pertama yang akan saya coba bahas itu adalah terkait dengan yang namanya basis, ya, basis. Oke, kita coba dulu ya. Langsung saja pakai contoh soal. Y double aksen ditambahkan dengan Y sama dengan 0. Itu 0 ya. Ada yang bisa memperkirakan tidak? Kemungkinan solusi dari persamaan ODE orde 2 ini. Ya, kemungkinan solusinya itu apa? Ada yang bisa tidak? Saya tunjuk lagi. George Amos. George Amos, saya juga sudah lama tidak mendengar suara George Amos. Halo, George Amos. Kemungkinan solusinya apa ya itu di situ? Nih ya, saya kasih clue. Ini kalau misalkan saya pindah-pindah tempatnya itu Y double aksen sama dengan minus Y. Ya kan? Artinya adalah kita bisa mendapatkan solusi jika kita menurunkan suatu fungsi X 2 kali, hasilnya adalah minus fungsi X tersebut. Kebayang sesuatu solusi tidak, George Amos? Halo? Ya, kamu kebayang dengan suatu solusi tidak untuk itu, George Amos? Hah? Kok suara kamu pelan sekali? Coba kamu teriak dikit tadi apa? Wah, suaranya nggak. Ya udah pakai ini aja, pakai apa? Di chat aja, George Amos. Kemungkinan solusinya apa? Silakan. Kemungkinan solusinya apa? Sudah. Mana sih? Oh ini dia. Sin X contohnya. Oke, terima kasih banyak George Amos. Betul sekali ya. Kan artinya kita turunkan 2 kali hasilnya adalah minusnya. Jadi kalau sin X kita turunkan 2 kali, itu hasilnya adalah minus sin X ya. Jadi salah satu kemungkinan solusinya, oke, salah satu kemungkinan solusinya itu adalah Y sama dengan sin X. Ada yang lagi nih yang bisa mendapatkan kemungkinan solusi yang lain. Y1 ya saya sebutkan. Ada yang lain yang bisa mendapatkan kemungkinan solusi yang lain? Coba saya cari yang lain. Oh tadi George Amos mic-nya lagi bermasalah ya. Ikhlas Maulana. Iya Pak. Ikhlas. Nah, bantu saya Ikhlas. Kemungkinan solusi yang lainnya apa? Ikhlas. Diturunkan 2 kali hasilnya minus ya. Coba cari temannya si sin X lah. Temannya sin X itu siapa? Kalau cos diturunin sekali apa jadinya? Diturunin sekali jadi min sin ya Pak? Min sin X ya. Min sin X ya. Min sin X diturunin sekali lagi jadi apa? Min sin X jadi
sin X, Pak. Minus sin X diturunin sekali lagi jadi apa? Kan saya minta ke kamu. Cos X diturunkan sekali hasilnya minus sin X. Kan ya? Diturunin sekali lagi hasilnya jadi apa? Aduh, kok lupa ya? Sin diturunkan sekali jadi apa? Sin jadi cos kan? Iya, Oke, berarti jadi minus cos X dong. minus cos. Ya. Bener nggak ini? Benar, Pak. Masuk ya. Berarti opsi yang lainnya itu seperti ini ya. Cos X juga masuk ya. Benar ya? Ini solusi yang lainnya mungkin juga cos X juga mungkin kan ya? Benar ya? Mungkin, Pak. Ya, oke, sip. Nah, sekarang saya minta kamu untuk tunjuk satu lagi teman kami yang lain. Silahkan cowok atau cewek, bebas. Saya, Pak, yang nunjuk. Kamu dong. Biasa kan kamu? Uli deh, Pak. Uli. Mana Uli? Halo. Pak. Uli. Ya, Uli sekarang. Saya pengen coba, ya. Kalau misalkan saya punya suatu fungsi Y, itu sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X. Saya ingin kamu coba. Apakah ini merupakan solusi dari persamaan yang tadi kita bahas? Silahkan dicoba. Oke. Turunan pertamanya apa tuh? Coba satu-satu aja. Ya, saya jadi apa tuh? Pertamanya berarti kan itu jadi 2 cos X 2 cos X plus min ya, minus 2 cos X tambah 3 sin X. Sin diturunin jadi cos, itu nggak pakai min dong. Kamu gimana? Iya, Pak. 2 cos X min 3 min 3 sin X ya. Oke. Minus 3 sin X. Oke. Lalu turunan keduanya? Minus 2 sin X Minus 2 3 cos sin X. X minus 3 cos Cos X. Pertanyaan saya sekarang, apakah turunan kedua ini dan juga Y ini, dua ini ya, memenuhi ini? Y aksen sama Y double aksen sama minus Y. Memenuhi kan ya? Memenuhi. Jadi kalau kita keluarkan minusnya itu kan jadi minus dalam kurung 2 sin X plus 3 cos X. Dimana ini adalah Y ya? Segini tuh. Iya, Pak. Dan ini jadi sama dengan Y double aksen kita. Memenuhi kan? Itu berarti solusi juga ya? Iya, Pak. Oke. Sip, terima kasih Uli. Iya, Nah sekarang, tunjuk satu teman kamu lagi Uli. Cewek cowok, Pak? Bebas. Ini deh, Pak. Rida Albari deh. Rida Albari silahkan. Iya, Pak. Ada yang bisa kamu simpulkan dari situ tidak? Tidak. Ini bagian paling susahnya. Nah, kalau susah gini kayaknya Ion, Pak. Para Madinah kayak Pak. Oh, saya enak-enaknya saya nyuruhnya kamu kok. Minta kita dong. Apa yang bisa kamu simpulkan dari situ? Coba ya tadi ya. Sin X solusi. Cos X solusi. Ya. Terus tadi kita punya Y sama dengan 2 sin X plus 3 cos X. Itu juga jadi solusi. Apa yang bisa kamu simpulkan dari situ? Dapat dia ini, Pak ya. Dapat apa? Nyerah atau enggak? Perlu dipandu ya, Pak. Perlu dipandu, oke. Sok tunjuk teman kamu yang mungkin bisa menyelesaikan ini. Para Madinah. Para Madinah, oke. Dia selalu jadi korban ya. Silakan Para Madinah. Iya, Pak.
Para Madinah teman kamu butuh bantuan. Gimana itu? Kesimpulannya apa, para Madinah? Hasilnya bisa banyak, Pak. Hasilnya bisa banyak, tetapi selain itu apa lagi? Kesimpulannya ini enggak, Pak? Apa? Y Apa? sama dengan dapat konstantanya, Pak ya? Betul sekali. Jadi kesimpulannya itu adalah solusi kita itu bisa merupakan solusi akhir kita ya, itu bisa merupakan kombinasi linear dari dua solusi. Jadi seperti ini. Tadi Y1 kita adalah sin X, Y2 kita adalah cos X. Nah, saya bisa tuliskan seperti ini. Yang mana ini adalah solusi kita juga. Y sama dengan A1Y1 ditambah A2Y2 itu merupakan solusi. Kombinasi linear dari dua solusi. Itu merupakan solusi. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi bahasa kerennya ya, bahasa kerennya itu Y1 dan juga Y2 ini, itu kita sebut sebagai basis. Artinya adalah kemungkinan solusi yang bisa kita gunakan. Nah, kombinasi linear dari dua basis itu bisa menjadi general solution untuk persamaan ODE orde 2 kita. Oke, kombinasi linear dari dua basis itu bisa menjadi general solution ya untuk kasus ODE orde 2 kita. Linear dari dua basis. Seperti itu. Jadi general solution dari ODE orde 2 itu adalah kombinasi linear dari dua basis. Jadi kalau ditanyakan solusi general solusi dari persamaan ini itu apa? Ya, jawabannya adalah Y sama dengan A1 sin X ditambah A2 cos X. Karena sin X itu merupakan basis pertama, cos X merupakan basis kedua, solusi general kita jadi seperti ini. Oke? Seperti itu. Nah, coba kita selesaikan bersama-sama ya. Ini kasus paling gampang dulu. Biar kalian pemanasan lah ya. Solusi generalnya dulu ya. Terus ini kasus yang kita punya itu tadi seperti ini. Tapi saya ingin kalian sampai ke particular solution ya. Y double aksen plus Y sama dengan 0. Di mana kondisi batas yang kita tahu adalah saat X sama dengan 0, Y-nya adalah sama dengan 3. Dan saat Y aksen sama dengan 0, saat X-nya sama dengan 0, Y aksennya sama dengan minus 0,5. Oke, tadi yang berhasil menjawab tadi siapa ya? Kombinasi linear tadi. Halo? Yang tadi barusan menjawab itu siapa ya? Namanya? Halo? Wah, habis jawab kok langsung hilang. Ya udah deh, saya tunjuk lagi yang lain. Oke, sekarang saya tunjuk Dani Ariel. Ya, Pak.
Dani, tolong bantu saya untuk dapatkan particular solution dari sini. Tuliskan dulu lah general solution-nya apa, baru setelah itu particular solution-nya. Tadi general solution kita apa tuh? Yang Y sama Ini kan ya? Tuh. Lalu kita coba cari particular solution. Caranya gimana? Udah tahu kan nih kondisi batasnya? Iya, ya. Saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Bisa dimasukkan nggak ke sana? Bisa sih. Ya, coba dulu. Saat X sama dengan 0, sini nilainya berapa? Saatnya X sama dengan 0, sinnya 0. 0. Berarti nilai Y-nya itu harusnya sama dengan 3. A1 dikalikan 0 ya. Ditambah A2 kali 1. Kali 1. Berarti dalam hal ini kita bisa dapat dong A2-nya ya? Iya. Nilainya berapa? A2-nya nilai 3. Ya. Oke. Lalu kemudian pakai kondisi batas yang kedua. Kondisi batas yang kedua berarti Y turunan 1. Y absen itu berarti sama dengan minus 0, sebentar. Y absennya apa tadi? Berarti A1 min cos. A1 cos. Cos ya, minusnya nggak ada ya. A1 cos X minus kurang ya, A2 sin X. A2 sin X. Lalu kita coba masukkan itu. Min 0,5 sama dengan Minus 0,5 sama dengan A1 kali 1. A1 kali 1. Dikurang A2 kali 0. Berarti kita dapat A1 ya? A1-nya min 0,5. Minus 0,5. Jadi persamaan particle solution saya jadi seperti apa? Sama dengan 3 sin X. 3 sin Balik X. dong. Itu bayang. A1 min 0,5 sin X ditambah 3 cos X. Minus 0,5 sin X tambah 3 cos X. Cos X. Oke, terima kasih banyak. Tadi nama kamu siapa? Dani ya, Dani. Dani. Biar saya ada yang bantu lagi, tolong tunjuk lagi satu orang. Bebas ya. Adiaksa, Pak. Adiaksa, silakan Adiaksa. Ya, halo Pak. Oke, Adiaksa. Adiaksa kamu standby dulu ya. Nanti setelah saya jelaskan setelah ini, baru nanti saya akan berikan pertanyaan ke kamu. Karena saya males milik sendiri anak yang saya tunjuk, oke? Nih, sekarang saya coba jelaskan terlebih dahulu. Jadi intinya, saat kita memiliki persamaan OD/OR2, oke? Kita harus solusi generalnya, ya. Kita harus mengkombinasikan secara linear dua basis. Jadi seperti ini. Y sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2. Di mana Y1 dan Y2 ini adalah basis. Basis itu apa? Basis itu adalah sebenarnya kalau kita masukkan ke persamaan utamanya itu merupakan solusi. Itu basis. Nah, untuk mendapatkan general solution, kita harus mengkombinasikan dua basis itu secara linear. Tetapi ada persyaratannya. Oke, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua basis tersebut. Ya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua basis tersebut itu adalah yang paling utama itu hanya satu sebenarnya. Kedua basis tersebut itu harus linear independent. Independent. Oke, nah sekarang Adiaksa. Halo, Adiaksa? Iya, Pak. Arti dari linear independent itu apa, Adiaksa? Apa coba? Nggak kebayang, Adiaksa? Oke. Tolong tunjuk teman kamu satu yang mungkin bisa membantu kamu.
Tapi jangan Paramadina lagi, kasihan. Fikri deh, Pak. Oke, silakan Fikri. Iya, Pak. Maksud dari kedua basis Y1 dan Y2 itu harus linear independent itu artinya apa? Tidak bergantung terhadap variabel lain. Tidak bergantung. Dalam hal ini berarti bukan tidak bergantung terhadap variabel lain, tetapi tidak bergantung satu sama lain. Oh, iya. Oke, tidak bergantung satu sama lain. Nah, rumusan gampangnya itu seperti apa? Rumusan gampangnya itu seperti ini. Saat kita membagi Y1 dengan Y2, hasilnya tidak boleh sama dengan konstanta. Oke, hasilnya tidak boleh sama dengan konstanta. Itu jika ini terpenuhi, ya, jika ini terpenuhi, kita bisa pastikan bahwa kedua basis tersebut linear independent. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba balik lagi tadi. Tadi siapa tadi? Barusan? Fikri ya? Fikri. Kalau yang basis yang tadi kita temukan di persamaan sebelumnya itu, kita bagi satu sama lain, Y1 dengan Y2-nya, hasilnya jadi apa, Fikri? Jadi konstanta, Pak. Oh, konstanta. Coba dong. Ini tadi, basisnya, bukan konstantanya dibagi. Basisnya dong. Y1 itu kan basisnya. Ya. Berarti apa tuh? Sin X dibagi dengan? Terus X. Dibagi dengan cos X. Hasilnya itu apa? Tangan X ya? Tan X. Ya. Tangan X. Itu tidak sama dengan konstanta kan ya? Ya. Artinya, sinus X dan cos X tadi, itu linear independent. Artinya, persamaan yang kita hasilkan tadi, ini, general solution maupun particular solution yang kita dapatkan, itu kedua-duanya valid. Oke? Oke. Nah, jadi persyaratan utama dari basis itu seperti itu. Tidak boleh linear dependent, harus linear independent. Bagaimana membuktikannya? Saat dibagi satu sama lain, kedua basis tersebut dibagi satu sama lain, hasilnya tidak boleh sama dengan konstanta. Oke, sekarang Fikri tunjuk lagi satu teman kamu. Bebas cowok atau cewek. Rehan Akila, Pak. Rehan Akila. Oke, silakan Rehan. Iya, kenapa, Pak? Nah, sekarang Rehan, coba Ya. bantu saya untuk mencari basis dari persamaan ini. Ini agak beda ya, ini. Yang tadi plus, sekarang minus. Kemungkinan solusinya, Pak. Nah, ini biar kamu gampang, berarti saat kita turunkan 2 kali, hasilnya tetap sama dengan Y-nya ya. Apa yang sesuatu kalau kita turunkan sekali, 2 kali, berkali-kali, hasilnya akan tetap sama dengan fungsi dasarnya. Yang pangkat gitu bukan, Pak? Atau pangkat apa dong? Ini kan Y-nya pangkat fungsi X X gitu kan? ya? Ya udah, Y-nya fungsi X. Berarti basis pertama yang kamu temukan adalah ini ya. Ini basis pertama kamu. Pangkat X. Gitu Iya, ya. Pak. Pangkat X diturunin sekali hasilnya, Pak? Tetap pangkat X, Pak. Turunkan 2 kali tetap sama. Nah, Iya, tetap sekarang sama. pertanyaan saya, basis keduanya yang mungkin juga apa? Pangkat Y kali, Pak. Nggak tahu saya. Oh, pangkat Y ya, nggak bisa dong. Fungsinya gini. Kenapa kok jangan tiba-tiba kamu ngasih variabel Y? Karena fungsi kita itu semuanya dalam X sebenarnya. Oh, oke. Apa Berarti, yang diturunin 2 kali jadi tetap sama? pangkat min X, Pak. Atau Pinter. Pangkat minus X itu kalau kamu turunkan sekali hasilnya apa? tetap sama juga, Pak? Beda dong. Minusnya Beda, keluar dong. sorry. Iya, Minusnya keluar keluar. minusnya, sorry. Tetapi kalau kamu turunkan sekali lagi, minusnya keluar lagi, jadi sama. minus keluar lagi jadi positif, ya benar, Pak. Jadi sama. Nah, ini jadi basis kita ya. Iya, benar. Persamaan general yang bisa kita tuliskan dari situ apa? Berarti Solusi general. Y sama dengan A1.
dikali E pangkat X Mm-mm. ditambah ya. Nah, ditambah A2 dikali E pangkat min X, Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Jadi gini ya, ini untuk semuanya. Bisa kalian lihat bahwa kadang-kadang untuk beberapa solusi, ada beberapa fungsi ODE orde 2, oke? Beberapa kasus ODE orde 2, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan pengamatan visual. Oke, jadi pengamatan visual. Jadi contohnya seperti tadi, ya kita tahu bahwa yang kita ingin selesaikan adalah Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Dari situ kita tahu bahwa solusinya itu asalkan memenuhi saat suatu fungsi diturunkan 2 kali sama dengan negatif fungsinya, itu oke. Nah dari situ, dari pengamatan tersebut, kita bisa dapatkan bahwa sin X itu termasuk opsinya. Cos X juga termasuk opsinya. Dan kedua-duanya linear independent. Oleh karena itu kita bisa buatkan general solution-nya. Mana tadi general solution-nya? A sin X plus B, A1 sin X plus A2 cos X, seperti itu. Lalu dengan kondisi batas kita bisa selesaikan particular solution-nya. Nah, kasus yang sama juga terjadi barusan untuk persamaan ini. Y double aksen minus Y sama dengan 0. Saat diturunkan 2 kali nilainya kembali lagi ke Y. Kita bisa dapatkan juga E pangkat X dan juga E pangkat minus X. Walaupun tadi saya kelupaan melakukan satu hal. Sebelum kita menuliskan solusi general solution-nya, kita harus pastikan bahwa kedua basis tersebut itu linear. Tidak linear dependent. Jadi E pangkat X dibagi E pangkat minus X. Hasilnya apa itu? Hasilnya apa ya? Ini kenapa kalian pada diam semua ya? Oh, kata istri saya ngantuk. Ada ujian gitu hari ini? Ya Pak, Pak. Hah? Ujian apa? Mas Wardi? Ada Pak, nggak ada ujian, nggak ada ujian. Oh, nggak ada ujian. Cuman kelas dari pagi ya, makanya capek. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Sip tadi Lazwardi. Sekalian, saya juga tadi udah lama nggak ngobrol sama kamu. Hasil pembagian Y1 dan Y2 saya itu, E pangkat X dan E pangkat minus X itu hasilnya apa? E pangkat 2X Pak. E pangkat 2X. Dia konstanta bukan? Bukan Pak. Kan konstanta. Artinya Y1 dan Y2 linear independent. Artinya ini general solution yang valid. Oke. Nah, tetapi sayangnya itu tidak semua kasus kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Yang dua basisnya kita bisa ketahui, di mana kedua basis tersebut linear independent satu sama lain. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa tidak semua kasus bisa seperti itu, yang lebih sering kita temui itu adalah kondisi di mana salah satu basis diketahui, tetapi basis yang lainnya tidak diketahui. Oke. Jika salah satu basis itu diketahui dan basis lainnya tidak diketahui, ya, kita bisa membuat basis kedua, kita bisa mencari basis kedua berdasarkan nilai dari basis pertama. Oke. Metode yang kita gunakan itu adalah reduction of order. Reduction of order-nya pakai bahasa Inggris, metodenya pakai bahasa Indonesia. Saya ngaco nih. Reduction of order. Lihat. Oke. Artinya apa? Kita mencari basis kedua berdasarkan
basis pertama yang kita temukan dengan cara pengamatan visual. Oke, contohnya. Ya. Contohnya, ini pakai cara sembarang dulu ya. Padahal sebenarnya ada cara untuk mendapatkannya yang valid sebenarnya, yang benar gitu. Nah, ini kita pakai cara sembarangan dulu. Coba ya. Kalau kita punya fungsi seperti x kuadrat minus x tidak berhasil dikurangi x ya aksen ditambahi sama dengan Oke, tadi Laswardi, tolong tunjuk teman kamu satu. Bentar Pak, saya lihat dulu Pak. Langsung tunjuk aja. Ini asumsinya datang semua. Ini cuma 65 dari 72. Sebagian besar datang. Hilmi Pak, Hilmi. Oke, Hilmi silakan Hilmi. Ya Pak. Pakai cara analisis dengan cara analisis visual ya. Apakah kamu bisa memperkirakan solusinya itu apa? Salah satu basisnya apa? Nggak kepikiran Pak. Coba dulu dong, jangan langsung menyerah. Gimana? Atau ada yang bisa membantu Hilmi untuk mendapatkan solusi? Salah satu basis ya, Y1 saja ya. Salah satu basis yang mungkin. Tolong bantu Hilmi lagi stuck. Nggak ada yang bisa bantu Hilmi? X bukan, Pak. Pintar. X. Coba Hilmi, tadi sudah dibantu teman kamu. Coba kalau kamu masukkan X ke situ, hasilnya seperti apa? Turunan pertama dari X itu? 1. 1. Ya, berarti yang begini jadi minus X ya. Lalu di sini ada Y di situ berarti X ya. Turunan kedua dari X apa? 0. 0. Oke, X kuadrat minus X kali 0 dikurangi X plus X. Hasilnya 0 bukan itu? Iya. Solusi ya berarti. Nah, itu salah satu solusi. Nah, kita coba. Sip, terima kasih Almi. Kita coba selesaikan. Kita coba cari persamaan basis, basis kedua kita. Itu dengan menggunakan metode reduction of order. Oke, bagaimana caranya? Sebenarnya ada penurunan ya, cuman kelihatannya saya tidak akan membahas detail terkait dengan penurunannya. Kalian bisa coba baca sendiri dari buku terkait dengan penurunannya. Cara reduction of order itu seperti apa? Ya, saya langsung bahas saja caranya. Karena kalian udah ngantuk ya. Kalau misalkan saya langsung bahas caranya gimana, yang ada pada tidur semua. Oke? Nah, untuk bisa mendapatkan Y2 dari Y1, di mana Y1 itu adalah basis yang kita ketahui dengan menggunakan analisis visual. Oke. Y1 itu yang kita sudah punya, kalikan dengan I. Oke.
di mana U kecil tersebut itu adalah integral dari U besar dx. Nah, di mana U ini, U besar itu, kita bisa rumuskan 1 per Y1 kuadrat dikalikan E pangkat minus integral P dx. Oke. Nah, yang dimaksudkan dengan P itu apa? Kita harus mengingat kembali rumusan general yang tadi kita sudah bahas. Ya, jika kita menyelesaikan kasus homogen, persamaan generalnya itu adalah seperti ini. Y double aksen ditambah Px, ini untuk kasus homogen ya berarti ya. Y aksen ditambah Qx, Y sama dengan seperti itu. P itu apa? P itu adalah ini. Fungsi X di situ. Di depan Y aksen. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah cara kita untuk mendapatkan basis kedua dari basis pertama yang kita sudah ketahui, ya, dari basis pertama yang kita sudah ketahui dari pengamatan visual. Oke, biar kalian tidak bingung, kita coba latihan soal. Mana ya? Nah, yang tadi aja. Yang Y1-nya itu sama dengan X. Gitu. Yang Y1-nya itu sama dengan X. Ini fungsi ini. Kita coba itu sebagai latihan soal. Daripada pusing. Oke, tadi yang terakhir membantu saya siapa ya? Saya, Pak. Hilmi, bantu saya pilih apa? Teman kamu satu dong. Siapa ya? Mau kamu yang pilih apa yang saya pilih? Bapak aja deh. Kenapa pada malas milih? Nah. Siapa ya? Ada Bina. Saya udah lama nggak ada soalnya. Wah. Halo, ada Bina? Iya, Pak. Ada Bina, bantu saya dong. Coba selesaikan itu. Basis keduanya itu apa? Y2-nya itu nilainya berapa? Dengan persamaan yang barusan tadi saya sudah sebutkan. Di ini dulu ya Pak, E-nya pangkat min integral PDX-nya, P-nya diganti min X. Bentar. Gimana? P-nya diganti min X. P-nya diganti min X, ya udah tuh. Terus berarti ini U besar dulu ya, kita cari U besar. Itu 1 per Y1 kuadrat. Y1-nya itu apa tadi kita? Basis pertamanya. X. X ya. Jadi di sini X kuadrat. E pangkat minus integral P-nya jadi min X. Minus X. Tuh. Minus X. X. Ini ya. Oke. Hasilnya seperti apa? Integral minus X dx itu apa?
Setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat. Pasti. Oke, berarti sama dengan E pangkat setengah X kuadrat. Minusnya jadi hilang ya? Minusnya jadi hilang. Iya, minusnya jadi hilang. Oke, terus di sini ada 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. Oke, nah sekarang untuk mendapatkan Y2-nya dari Y1 adalah kita harus kalikan Y1 dengan integral dari U besar dx ya? Oke, ini. Iya. Ini biar tidak salah kelihatannya U besarnya saya perjelas. Ini U besar yang saya pull, ini U besar yang saya pull. Oke, U besarnya kita sudah dapat. 1 per X kuadrat E pangkat ini. Lalu diintegralkan. Di situ ada X Y1 integral dari 1 per X kuadrat E pangkat X kuadrat per 2. Nah, itu penjelasannya gimana? Belum kepikiran sih, Pak. Coba kamu tunjuk teman kamu yang bisa bantu kamu. Yusuf Nizar mungkin bisa, Pak. Oke, Yusuf bisa, silahkan. Ya, Pak. Gimana Yusuf? Ini bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Pakai substitusi nggak sih? Pakai apa? Substitusi. Pakai gimana bisa? Ini kelihatannya saya ngambil contoh yang susah ya. Substitusi nggak sih, Pak? Substitusi. Nah, kelihatannya kita pending aja nih. Ini kelihatannya pas contohnya yang apa? Saya ngambil contohnya yang susah. Nanti saya coba apa namanya cari soal latihan yang integrasinya jauh lebih gampang. Karena fokus saya tidak mau kalian terlalu terfokus ke integrasi yang susah-susah seperti itu. Oke, tapi intinya seperti itu. Harusnya kalau misalkan kalian bisa apa namanya mengintegralkan ini dan kalian mendapatkan Y2-nya, nanti Y2-nya itu akan merupakan basis basis dari persamaan ini. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya tinggal seperti tadi ya, kombinasi dari basis ya. Solusi generalnya adalah A1Y1 ditambah A2Y2. Seperti itu. Dan jika kalau misalkan ada apa namanya? Ada kondisi batasnya diketahui, kita bisa selesaikan konstanta A1 dan A2 tersebut. Oke. Nanti saya coba carikan soal yang integrasinya tidak terlalu sulit untuk kasus reduction of order. Tetapi jalan pikirannya seperti itu. Intinya adalah kita tinggal menggunakan rumusan tersebut untuk bisa mendapatkan Y2, untuk mendapatkan Y2 basis kedua dari basis pertama yang kita dapatkan dari analisis visual. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?
mau nanya Pak. Silakan. Ini siapa? Paramadina. Iya Pak. Boleh. Tadi yang pas nyari U ini kenapa P-nya itu nggak dibagi sama konstanta yang ada di maksudnya X kuadrat per X itu min X itu Pak, yang di depannya Y aksen kuadrat Y salah ya berarti ya? Harusnya seperti itu, benar. Mohon maaf, berarti benar tadi yang diomongin. Harusnya seperti yang tadi dibilang oleh Paramadina, karena bentuk umumnya seperti ini. Berarti kita salah tadi ya. Terima kasih Paramadina sudah membetulkan saya. Jadi harusnya semuanya dibagi terlebih dahulu dengan X kuadrat per X. Jadi persamaan kalian nanti akan jadi seperti ini ya. Y double aksen minus X per X kuadrat minus X. Oke. Y aksen ditambah 1 per X kuadrat minus X. Y sama dengan 0. Betul sekali tadi yang dibilang oleh Paramadina. Untuk menyelesaikannya dengan metode reduction of order, kita harus membuat bentuknya menjadi sesuai dengan bentuk umum ini. Jadi tidak bisa langsung PX-nya itu PX-nya langsung diambil dari sini. Oke, gitu ya Paramadina. Ya Pak. Oke. Nanya lagi Pak. Ini enak nih, berarti sekarang kalau misalkan saya nggak bisa ngajar, saya minta tolong Paramadina yang ngajar aja. Nggak bisa Pak. Kok nggak bisa? Bisa dong. Ini Pak mau nanya lagi Pak. Apa? Saya sebenarnya masih bingung Pak, kalau buat yang belum dikasih tahu sama sekali basisnya salah satunya. Nah itu nyari Y-nya tuh, nyari basis. Coba. Saya bingung nyari basisnya itu Pak, kayak Coba. Gitu. Benar-benar coba. Emang harus coba. Betul, coba. Nah, tadi kan yang seperti, makanya itu namanya analisis visual. Analisis visual, makanya tadi kan yang seperti yang tadi kasus pertama itu, kita selesaikan dengan cara coba-coba. Kasus kedua kita selesaikan dengan cara coba-coba, apa yang mungkin. Kasus ketiga juga dengan cara coba-coba. Jadi bisa jadi berdasarkan keberuntungan gitu ya, maksud kamu Paramadina. Iya itu yang saya bilang. Nah, kalau pas waktu ujian, misalkan saya ingin menguji kalian masalah reduction of order, jangan khawatir. Saya juga tahu yang masalah kayak gituan. Jadi, kemungkinan besarnya kalau saya akan tanyakan tentang reduction of order, Y1-nya saya akan kasih tahu. Kenapa kok Y1-nya saya kasih tahu? Karena ODE order 2, itu kemungkinan solusinya itu kan ada beberapa. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan kalian dapatnya bukan Y1 yang sama persis dengan yang saya berikan, kemungkinan jawabannya kan bisa macam-macam. Daripada saya merepotkan diri sendiri, kemungkinan besar Y1-nya saya kasih. Oh iya Pak. Kebayangkan? Kebayang Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak Paramadina. Jadi tadi P kita di sini agak salah ya. Harusnya P-nya di situ adalah minus X per X kuadrat minus X. Jadi di sini bukan minus X saja, tapi minus X per X kuadrat minus X. Seperti itu. Jadi memang masih agak susah untuk integral. Oke, jadi bagian yang ini salah tadi. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mau nanya lagi Pak. Kalau misalkan ada persamaan nih Pak, terus basisnya tuh bisa lebih dari 2 nggak sih Pak? Kemungkinan basis itu bisa jadi lebih dari 2. Artinya, oh iya benar, berarti bisa, kalau nggak dikasih tahu gitu, bisa kombinasinya bisa banyak gitu ya Pak? Bisa kombinasinya bisa banyak. Kemungkinannya bisa macam-macam. Kemungkinannya bisa macam-macam. Jadi apa namanya? Karena nanti kan akhirnya saat kita menyelesaikan persamaan partikularnya, itu kalian bisa dengan mencari konstantanya itu fungsinya nanti akan jadi kayak solusinya akan sama-sama aja untuk mendapatkan suatu nilai untuk jadi kayak walaupun basisnya berbeda-beda, tetapi nanti akhirnya
dengan konstanta itu kalian mainkan, nanti pada saat X tertentu, Y-nya akan sama-sama saja. Oh iya, Pak. Seperti itu. Jadi kemungkinan basisnya bisa macam-macam. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Contohnya ya, kalau misalkan kamu ini ya, misalkan kita pakai reduction of order dari salah satu misalkan, E pangkat X, atau reduction of order dari E pangkat minus X, para Madida. Atau tadi misalkan kondisi pertama, hasilnya adalah, yang kita ketahui adalah sin X, dan juga cos X. Itu adalah, basis kita. Nah, kalau misalkan kamu pakai sin X, basisnya yang kita gunakan sebagai Y1 itu sin X, dan juga Y1 itu cos X, saat menggunakan reduction of order, persamaan Y2-nya akan bisa jadi berbeda. Gitu. Jadi, tapi sebenarnya nanti, setelah dikombinasikan, itu akan jadi sama saja. Gitu. Kebayang nggak, para Madina? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Gitu. Pak, berarti mau nanya lagi, Pak. Tadi kan yang persamaan pertama itu berarti PX-nya 1 ya, Pak? Konstanta dia. PX. Oh, persamaan pertama ini. bukannya. Persamaan pertama itu mana? Ini. Oh iya, itu nggak ada Y aksennya ya, Pak? Nggak ada Y aksennya, 0 berarti. Oh. Gitu. 0 berarti, Pak? Betul, ya 0 loh. PX-nya 0. Malah integrasinya jadi gampang itu. Oke, para Madina? Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan soal? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya coba teruskan ya. Jadi tadi itu adalah terkait dengan basis. Oke. Solusi general untuk ODE order 2 itu adalah kombinasi dari dua basis, kombinasi linear dari dua basis, dan apabila kita hanya bisa mendapatkan salah satu basis saja, basis keduanya bisa kita dapatkan dengan menggunakan metode reduction of order. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya saya akan bahas hari ini itu adalah salah satu kasus khusus di ODE order 2. Ya. Linear ODE, linear ODE homogen dengan koefisien konstan. Maksudnya itu apa? Ya, kalau yang tadi yang saya sudah utarakan di awal, bahwa bentuk umum dari persamaan ODE order 2 adalah Y aksen plus PX Y double aksen, PX Y aksen plus tadi itu apa? QXY sama dengan RX. Ini untuk non homogen ya. Kalau yang untuk homogennya seperti ini. Oke, homogen. Nah, yang akan saya bahas sekarang itu adalah kasus khusus. Kasus khusus di mana PX dan QX-nya, PX dan QX-nya itu konstanta. PX dan QX-nya itu konstanta. Jadi kasus khusus seperti ini. Y double aksen ditambah A Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Ini kasus khusus. Linear ODE homogen. Guys,
linear ODE with constant coefficient. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus seperti ini, ada yang sudah tahu kemungkinan solusinya seperti apa? Kalau misalkan kita sering-sering baca-baca buku ya, kalian sering baca-baca buku, salah satu kemungkinan solusinya itu adalah ini. Salah satu kemungkinan solusinya ya. E pangkat lambda X. Dengan lambda itu adalah konstanta. Oke. Nah, kalau kita coba masukkan ke sana, memasukkan ini, kita substitusikan ini ke persamaan utamanya, yang kita bisa dapatkan di sana itu adalah, saya coba ya, bentar, saya coba menunjuk siapa lagi ya, Hanan Putri, silakan Hanan Putri. Halo? Halo. Iya, Pak. Kamu sudah lama nggak saya panggil kan? Kayaknya. Oke. Sip, Hanan Putri, saya minta tolong. Kalau saya coba substitusikan ke sana, hasilnya akan seperti apa itu? Berarti itu 2x ya? Pangkat 2x. Pangkat lambda X, lambda konstanta, lambda X. Itu kalau saya turunkan 2 kali hasilnya apa? Berarti lambdanya turun ya? Tetap ya. Lambdanya turun kan? Konstanta kan dia? Hasilnya apa? Hanan? Dimasukin ke yang atas kan, Pak? Disubstitusikan ke yang atas. Jadi ini saya mau menganalisis dulu kalau saya masukkan ke Y double aksen hasilnya seperti apa? Berarti ya udah kalau kayak gitu daripada kamu bingungnya. Ini berarti B E pangkat lambda X. Terus kalau yang turunan pertama itu jadi apa tuh? A pangkat A lambda. A lambda E pangkat kali pangkat lambda X. Lalu terus Y double aksennya jadi lambda kuadrat ya. 2 dikali pangkat lambda X. Oke. Sama dengan 0. Kalau pangkat lambda X yang saya keluarkan semua. Jadinya lambda pangkat 2 ditambah A lambda ditambah B. Oke, artinya apa itu Hanan Putri? Yang lambda X. Ini solusinya kan berarti ada 2 kan ya kemungkinan? Kalau kayak gini. Kemungkinan antara ini sama dengan 0. Ya, sama. Atau ini sama dengan 0 kan? Kalau ini sama dengan, yang pertama ini sama dengan 0, artinya apa itu? Itu solusi trivial. Jadi solusi kita adalah si Y1-nya sama dengan 0. Kita tidak mau itu. Jadi solusi yang kita bisa dapatkan di situ adalah yang kedua, si bagian kedua ini sama dengan 0 ya. Benar kan? Gimana maksudnya? Jadi bukan yang depannya udah 0. Enggak, kalau gini-gini. Untuk mendapatkan perkalian ini sama dengan 0, kan kemungkinannya ada 2, Hana. Benar kan? Ya. Pangkat lambda X-nya itu sama dengan 0. Atau enggak yang dalamnya 0. Atau yang lambda kuadrat plus A lambda plus B itu yang sama dengan 0. Nah, tapi kalau kita ambil opsi yang ini, itu kan artinya Y kita sama dengan 0. Betul kan? Ini kan? Y kita sama dengan 0. Ini berarti solusi trivial. Kita tidak mau itu. Nah, solusi yang masih bisa kita ambil itu yang sebenarnya yang solusi yang kedua. Lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B sama dengan 0.
Trivial tuh maksudnya gimana, Pak? Trivial itu ya untuk biar bisa apa namanya? Untuk biar bisa sisi kanan sama dengan 0, ya Y-nya saya buat 0 aja. Kalau Y-nya 0, ya aksennya 0, Y double aksennya 0, 0 semua kan? Semua orang juga tahu kalau 0 sama dengan 0. Kebayang kan maksudnya? Kita nggak mau solusi itu. Kita mau solusi selain solusi trivial. Kebayang nggak, Anan? Nah, kalau misalkan kamu menyelesaikan persamaan ini, hasilnya jadi apa itu? Diiniin dulu ya. Persamaan kuadrat gitu. Persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat diselesaikannya pakai cara apa itu? Cara itu ya akar-akarin gitu. Gimana ya? Kayak gimana ya? Malah nanya saya kayak gimana? Saya nanya kamu kok. Tapi kita harus nyari tahu A sama B-nya dulu nggak sih? Lambdanya. Bukan, A dan B itu konstanta ya. Pokoknya intinya konstanta yang kita sudah tahu. Lambda itu adalah konstanta yang kita belum tahu. Gimana, Hana? Berarti kalau dirumusin ABC gitu, Gimana? iya jadi min B. Berarti lambda 1 dan lambda 2 ya. Kita bisa dapat ya. Sama dengan min B. Yakin min B. Min B kuadrat. Min B. Terus kan apa? Tulis aja dulu. Min B plus minus. Plus minus. Akar B kuadrat min 4AC per 2A. B kuadrat minus 4AC per 2A gitu ya. Iya. Nah, masalahnya di sini A-nya itu adalah konstanta kedua, Hana. B adalah konstanta ketiga. Konstanta pertamanya itu 1. Gimana? Kalau yang kamu pakai kayak gini, itu rumusan untuk ini. AX plus AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Hah, emang? Ada C kan di situ? Ini kan saya pengen nyelesainya ini. Kok tiba-tiba muncul C di sana? Jadi kamu membuat magic itu berarti? Iya, berarti ini tuh untuk X1, X2 ya. Nah, kalau misalkan saya pertanyaannya lambda 1 dan lambda 2, bagaimana? Oh, jadi langsung aja masukin. Iya. Jadi B-nya itu kan A ya, sama dengan minus A. Plus minus akar A kuadrat min 4B. A kuadrat minus 4B. Per 2. Dibagi semuanya ini. 2. Gitu. Oke, terima kasih Anda. Saya minta tolong tunjuk satu orang. Ada? Terserah Bapak aja deh, Pak. Terserah saya. Nggak mau saya minta kamu yang nunjuk. Aduh, siapa ya? Emang kalau misalkan ini saya nanya kan, ini saya nanya ke seluruh kelas ya. Kalau misalkan saya minta kalian untuk nunjuk satu orang itu jadi marah-marah ke kalian gara-gara kalian tunjuk gitu. Enggak sih. Oh ya udah, kan lo udah tahu kan kalau saya tipikalnya kayak gitu. Nggak enak aja siapa ya? Kalau Ion lagi nggak boleh apa ya? Ya jangan dong. Ion itu siapa sih? Paramedina. Kenapa jadi namanya Ion? Kan Paramedina Nasution, dipanggilnya Ion. Silakan yang lain. Yang lain. Aduh, yang mau aja deh Pak. Mungkin ada yang mau kayak udah siap gitu. Ini Adan lama banget saya suruh nunjuk, ya udah saya nunjuk lah. Aman. Oke, terima kasih Adan. Johannes Marbun. Nah, ini saya juga sudah lama nggak dengar suaranya. Ya Pak. Oke, Johannes, sekarang kalau kayak gini berarti artinya kita punya berapa lambda, nilai lambda di sana hasil. Halo? Halo, Pak. Kita punya berapa nilai lambda di sana? Ini kan persamaan kuadrat kan ya? Iya Pak. Jadi kita punya berapa lambda itu di sana? 2 Pak. 2 lambda ya. Lambda 1 dan lambda 2. Kecuali kalau itu akar ganda ya, itu berarti nilainya akan berbeda kan berarti? Iya Pak. Oke. Dan kemungkinannya juga ada 3 tadi. Tadi kan kemungkinannya bisa 3 kan. Yang pertama itu tadi
lambda 1 dan lambda 2 nilainya berbeda. Oke. Selain itu, akar A kuadrat minus 4B nilainya lebih besar atau sama dengan, lebih besar daripada 0. Artinya itu adalah lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda dan real ya. Itu kemungkinan pertama ya. Benar nggak? Iya, Pak. Lalu kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua dari solusi itu apa? Bisa nggak kalau lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda, tetapi akar dari A kuadrat minus 4B itu nilainya lebih kecil daripada 0? Bisa, Pak. Jadi, apa itu? Kompleks ya? Berbeda tapi kompleks ya? Iya, Pak. Oke. Lalu, kemungkinan ketiga, kemungkinan terakhir. Lambda 1. Nilainya ini, yang A kuadrat, kalau A kuadrat minus 4B nilainya 0, jadi gimana? Sama, Pak. Sama. Oke, kita punya 3 kemungkinan ini. Ya. Dan 3 kemungkinan itu akan menjadikan, itu akan menjadi kemungkinan solusi kita, tergantung dari kasus yang kita analisis. Jadi, untuk kasus khusus, di mana, oke, terima kasih Johannes ya. Untuk kasus khusus di mana kita menghandle kasus homogeneous linear ODE with constant coefficient, okay, Y aksi double aksen ditambah A, Y aksen plus B, Y sama dengan 0, tergantung dari nilai A dan juga tergantung dari nilai B, kita bisa dapatkan 3 jenis solusi yang mungkin di sana, tergantung dari kombinasi nilai A dan B. Yang pertama itu lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda tapi real. Yang kedua, lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda dan kompleks. Yang ketiga, lambda 1 dan lambda 2 itu sama. Artinya apa? Itu double root. Oke. Nah, yang paling gampang dulu, kalau lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda dan real, itu solusi homogen kita akan segampang ini. A1, Y1-nya tadi kan berarti, tadi kan Y kita itu adalah, basis kita tadi adalah E pangkat lambda X ya. E pangkat lambda X. Berarti Y1 kita itu adalah sama dengan E pangkat lambda X ya. Nah, lambdanya pakai lambda yang pertama. Lalu, Y2 kita, basis kedua kita adalah E pangkat lambda 2X. Sehingga nanti solusi general kita akan seperti ini. Oke, di mana lambda 1 dan lambda 2 itu adalah konstanta. Oke, di mana A1 dan A2 itu adalah konstanta, lambda 1 dan lambda 2 itu kita dapatkan dari sini. Gitu. Oke, itu kasus pertama. Nah, kalau kasus yang kedua itu berbeda tapi kompleks kan ya. Nah, kalau yang berbeda tapi kompleks itu nanti kasusnya jadi lambda 1 kita itu ada bagian realnya dan juga ada bagian kompleksnya. Oke, bagian realnya jadi seperti apa? Kalau bisa dilihat ya, untuk yang berbeda tapi kompleks, itu lambda 1, lambda 2-nya itu sama dengan minus A/2 ditambah bagian yang akar ini A kuadrat minus 4B/4. Ya. Nah,
Untuk yang kasus berbeda tetapi kompleks, artinya apa? Yang bagian yang ini nanti akan jadi komponen kompleks ya, karena dia yang nanti nilainya lebih kecil daripada 0. Ya, itu akan jadi komponen kompleksnya. Jadi nanti kalian akan dapat, misalkan, ya, misalkan kita sebut saja bahwa yang bagian ini kita sebut sebagai omega ya. Hasil kalkulasinya itu adalah omega. Oke. Jadi nanti solusi kita itu lambda satunya itu akan sama dengan A per 2 minus A per 2 ditambah I omega, di mana I-nya itu adalah kompleks, dan lambda 2-nya adalah minus A per 2 minus I omega. Nah, nanti berarti artinya apa? Ini akan jadi basis kalian. Karena basis pertama kalian itu adalah E pangkat lambda 1X, kan? Dan basis keduanya adalah E pangkat lambda 2X. Nah, jadi general solution-nya nanti akan bisa jadi seperti ini. A, E pangkat dalam kurung minus A per 2 plus I omega tambah A2 E pangkat minus A per 2 minus I omega. Oke, kalian bisa gunakan solusi ini, tapi kalian juga bisa pakai rumusan yang lebih sederhana. Setelah disederhanakan ya, ini rumusan ini disederhanakan, itu bisa jadi seperti ini. Sorry, saya kelupaan. Ini kurang X. Ini kurang X. Nah, setelah disederhanakan itu bisa jadi seperti ini. E pangkat minus AX per 2 kali A cos omega X plus B sin omega X. Dua ini setara. Dua itu setara. Jadi itu solusi yang mungkin untuk kasus akar ganda tetapi kompleks. Ya. Nah, yang terakhir, ini nanti kita langsung, mungkin baiknya langsung pakai contoh soal. Karena kalau saya cuma tunjukkan seperti ini, mungkin sebagian bisa dikendalikan gitu. Nah, yang terakhir, itu kondisi di mana lambda 1 sama dengan lambda 2. Kalau kita melihat ini, persamaan ini, lambda 1 sama dengan lambda 2 hanya terjadi jika akar A kuadrat minus 4B-nya sama dengan 0. Oke, sehingga lambda 1 sama dengan lambda 2. Nah, tetapi, saya coba pengen lihat untuk kasus yang ketiga ini. Kalau lambda 1 itu sama dengan lambda 2, artinya, Y1 saya itu adalah E pangkat lambda 1X, sedangkan Y2 saya itu adalah E pangkat lambda 2X. Nah, kalau saya bagi seperti ini, Y1 per Y2, hasilnya itu kan jadi E pangkat lambda 1X dibagi E pangkat lambda 2X. Nah, tapi ingat ya, lambda 1 sama dengan lambda 2. Ini hasilnya sama dengan 1. Dalam hal ini adalah konstanta. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menggunakan Y1, basis pertama kita itu E pangkat lambda 1X, dan Y2 kita, basis kedua kita E pangkat lambda 2X. Salah satu harus diubah. Oke, salah satu harus diubah agar kedua basis tersebut linear independent. Nah, cara penyelesaian kasus seperti ini bagaimana?
cara penyelesaian kasusnya itu adalah ini sama dengan A/2 ya, minus A/2. Oke, jadi Y1-nya langsung E pangkat lambda 1X boleh, atau setelah lambda 1-nya saya masukkan nilainya dari persamaan utama, itu kita dapatkan E pangkat minus A/2X. Ini kita basis pertama kita seperti ini. Nah, basis keduanya agar dia tetap linear independen dengan basis pertama, kita tambahkan saja X di depannya. Dalam hal ini. Ini yang biasanya dilakukan. Oleh karena itu, jika kita bagi keduanya, masih akan muncul seper X di sana. Artinya apa? Dia bukan konstanta pembagiannya. Sehingga itu kedua basis ini masih bisa valid. Seperti itu. Jadi, solusi generalnya kalau untuk kasus seperti ini, kasus di mana lambda 1 sama dengan lambda 2 itu adalah A1 ditambah A2X kali E pangkat minus AX per 2. Seperti itu. 3 kasus tadi. Ya, jadi untuk kasus khusus kita di mana PX-nya itu konstanta, QX-nya itu konstanta, itu kita bisa bagi kasusnya itu menjadi 3. Saat akar-akarnya itu berbeda dan real, saat akar-akarnya berbeda dan kompleks, saat akar-akarnya sama, double root. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kelihatannya nanti minggu depan, hari Senin, saya coba ulang kembali dengan latihan soal untuk yang bagian ini, terutama. Agar kalian tidak bingung. Silakan, ada yang mau bertanya? Mas ingin bertanya. Mas Warti, ya silakan. Kan ini kata Bapak kalau misalnya lambdanya itu sama ya Pak, cuma ada hasilnya satu akar doang ya Pak. Ini dikali X Pak, itu kenapa kalau dikali X masih masuk ke dalam solusinya itu Pak? Jadi sebenarnya gimana? Setelah dilakukan analisis, ya, itu dicoba sebagai dia dikali X, itu jadi solusi. Jadi ketemu bahwa setelah dikalikan dengan X, itu ternyata dia juga basis. Kebayang nggak untuk kasus ini? Jadi, oleh karena itu, untuk kasus ini, kita langsung ambil saja seperti ini. Oke, langsung berarti. Jadi, ada orang yang pernah mencoba bahwa kalau dikalikan dengan X, dia tetap basis. Halo? Halo Pak, berarti emang udah rumusnya gitu ya Pak? Ya karena ada orang yang pernah mencoba itu dan ternyata memang cocok, itu dia basis juga. Nah, setelah itu jadi terpakai terus-menerus. Jadi ini semua solusi yang ada di sini ya. Solusi saat akar ganda, terus solusi saat akarnya berbeda tetapi kompleks, kemudian solusi saat akarnya berbeda tetapi real, ya. Ini adalah solusi-solusi umum yang sudah sangat sering digunakan, gitu. Jadi ini adalah well-known solution semuanya. Kebayang nggak seperti? Kebayang Pak, kebayang. Gitu. Jadi sebenarnya kasus ODE Orde 2 yang untuk kasus yang ini ya, dan semua ODE Orde 2 yang kita bahas, itu sebenarnya jauh lebih gampang dibandingkan ODE Orde 1. Karena ODE Orde 1 itu kan ada yang macam-macamnya kita bahas semua kan ya, sampai yang
ada beberapa kasus di mana kita harus melakukan kalkulasi yang cukup panjang seperti itu kan ya. Nah, kalau yang untuk yang ODE Orde 2 itu kasus-kasus yang kita bahas hanya kasus-kasus yang well known saja. Yang tidak well known itu cuman yang kasus di mana salah satu basisnya diketahui, basis lainnya bagaimana mencarinya dengan menggunakan reduction of order, itu saja. Itu dong. Selain itu, ya sebenarnya adalah lebih condong ke saat semua saat fungsi X-nya itu, Px dan Qx-nya itu konstanta. Gitu. Jadi sebenarnya nanti kalau ODE 1 itu bisa jadi kalian harus mikir lumayan jelimet untuk menyelesaikan masalah. Kalau ODE 2 yang harus kalian lakukan itu cenderungnya adalah mengikuti prosedur, lebih ke arah mengikuti prosedur. Itu sih. Oke. Karena kalau ODE 2 yang bagian susah-susahnya kita bahas juga, itu akan terlalu sulit untuk kalian. Jadi kita bahas yang umum-umum saja untuk ODE 2. Gitu. Menjawab tidak, Mas Wadi? Menjawab, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Materi untuk hari ini kelihatannya sampai di sini. Pak, mau bertanya, Pak. Apa nih? Tadi kan Bapak bilang ada solusi trivia yang 00 itu, Pak. Itu tadi bukannya nggak, maksudnya pangkat lambda X itu bukannya nggak mungkin 0 ya, Pak? Bukannya pangkat lambda X tidak boleh 0 karena itu adalah solusi trivial, ya. Tuh. Terus? Enggak, maksudnya kata Bapak kan itu tadi bisa aja disama dengan kan 0. Tapi kalau dihitung bukannya pangkat lambda X itu nggak mungkin 0 ya, Pak? Oh, mungkin aja 0. Kita paksa buat dia jadi 0 bisa. Tapi gimana caranya, Pak? Maksudnya pangkat 0. X-nya dibikin minus sign-nya kan bisa 0. Apa, Pak? X-nya dibikin minus sign-nya kan jadi sama dengan 0. Bisa. X-nya dibuat minus tahingga. Lambda X-nya dibuat minus tahingga itu kan jadi sama dengan 0. Oh. Bisa. Bener kan? Bisa kan? Gak tahu, Pak. Belum. Bener. Sesuatu bilangan, kalau kita pangkatkan minus tahingga, hasilnya berapa? 0, Pak. 0 kan? Nah, kalau misalkan minus, kita pangkatkan minus sesuatu, itu kan hasilnya cuma mengecil-mengecil, tapi nggak jadi 0 kan? Iya, Pak, ya. Iya kan? Kalau minus tahingga kan jadi 0. Bisa. Jadi, itu kita tidak mau itu jadi solusi. Jadi kayak, pangkat lambda X sama dengan 0 itu saya tidak mau itu jadi solusi, karena itu adalah solusi trivial. Jadi, hasilnya nanti adalah kita paksa supaya yang kanan, karena kanan 0, yang kiri kita paksa 0. Jadi, si Y-nya itu 0, Y aksennya 0, Y double aksennya 0, seperti itu. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Ya, silakan. Saya nggak bisa absen di SIX, Pak. Soalnya nggak tahu dari tadi pagi, SIX saya nggak bisa dibuka, Pak. Oh, itu berarti internet kamu yang masalah tuh? Enggak, Pak. Soalnya kalau ngebuka web yang lain gitu, Pak, lancar, Pak. Sama nonton YouTube juga lancar. Kamu kebanyakan nonton YouTube kali, makanya SIX yang kebuka. Enggak, Pak. Tadi maksudnya buka YouTube-nya cuma testing aja gitu, Pak. Akademik, coba. Yang tidak bisa absen lagi hari ini siapa? Selain Juriko. Halo? Ada lagi yang tidak bisa absen hari ini? Cuman kamu aja berarti. Apa ya? SIX saya, Pak, yang nggak bisa kebuka. Maksudnya pas mau login, Pak, loading terus, Pak. Loading. Baru tiba-tiba reloading terus. Gitu. Daftar pertemuan kuliah. Isi daftar hadiah. 91% yang hadir. Cahyo Bimo tidak hadir. Gardin tidak hadir. Muhammad Ari tidak hadir. Juriko tidak hadir. Ya, Kesyar tidak hadir. Christina Kelly tidak hadir. Kamu hadir ya, Juriko? Iya, Pak. Hadir, Pak. Sip. Sudah saya beresin.
Cuman kelihatannya biasanya kalau kayak gituan ya, kamu coba buka page lain, kamu masukkan lagi akademik ITB ACID, bisa jadi nggak kebuka itu. Tapi yang page yang sama tidak usah ditutup. Biasanya sih saya pakai cara seperti itu. Saya tadi juga coba Pak, bahkan ke device lain saya coba, nggak tahu kenapa nggak bisa di web yang sama, di Chrome yang sama misalkan, kamu login di satu page gitu ya, lalu kamu buka page yang lain. Setelah yang page pertama tadi loading nggak jelas tadi lama, kamu buka page yang lain, buka lagi akademik, biasanya langsung masuk. Oke, itu cara saya buat menghandle masalah seperti itu. Memang kadang-kadang sering ada masalah seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kelasnya saya bubarkan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu hari Senin ya. Oke, sampai ketemu hari Senin. Oke, coba kalian pelajari lagi dengan coba cari-cari contoh soal di internet atau di dalam. Itu ya. Oke, sampai ketemu hari Senin.